Halo semua, gua Geir Thomas dan di video kali ini gua mau bahas tentang CPU Intel terbaru Gen 12, which is Alder Lake. Jadi pertama-tama, Alder Lake ya gua nggak tahu sih, gua nggak ngelihat sebuah inovasi yang gimana-gimana. Intel kayak udah pusing gitu sama M1, apalagi saingannya AMD. Lah, kok jadi gitu? Nggak sesuai riset kita ini. Ya biarin orang gua suka MacBook. Ya udah, tapi kan kita sekarang lagi bahas Alder Lake. Jelasinnya pelan-pelan lah. Alder Lake mah gitu-gitu doang, nggak suka gua. Lah, kok gitu sih? Udah sini tukar. Baru jadi host aja udah ribet lu. Yaudah, ayo dah. Oke, siap Meng. Halo teman-teman, selamat datang di Nyanteh dengan gua Ali dan kita bahas Alder Lake, CPU terbarunya dari Intel which is generasi 12 kali ini. Akhirnya bisa ngasih suatu harapan untuk era baru sebuah komputer yang kali ini gak cuma si CPU-nya aja yang baru, tapi whole ekosistem pun juga ikutan upgrade dan bisa jadi racun baru buat kalian, jadiin motivasi untuk lebih produktif lagi biar bisa ngerasain si Intel baru ini. So, mari kita bahas satu persatu. Kita udah rangkum di sini dan semua info yang udah ada, jadi langsung aja kita bumper dulu. So, Intel generasi 12 udah di-announce cukup lama, cuma baru minggu lalu di-announce kembali sekaligus rilis 6 CPU pertamanya. Ada i9 12900K, i7 12700K, i5 12600K serta seri KF-nya juga yang tanpa GPU. Nah, di sini CPU-nya itu memiliki soket baru juga, new design dan otomatis untuk motherboard-nya pun membutuhkan Mobo Gen baru juga yang mana masuk ke era Z690-an. Yang mana itu banyak fitur baru juga pada chipset kali ini, tapi daripada lama dan ngebingungin, ayo kita perdalam dulu dari yang pertama, yaitu kita bahas CPU-nya. Intel Gen 12 atau kita bisa sebut Alder Lake bisa dibilang CPU baru Intel yang punya arsitektur baru dengan inovasi yang cukup menarik. Karena sekarang ya mereka kelihatannya ingin mengadaptasi gimana caranya chipset ARM, contohnya M1 Apple ini bekerja ke dalam bentuk chip x86. So simpelnya, sekarang Alder Lake ini punya konfigurasi core baru, dua jenis core ya, performance core dan efficiency core. Dan di sini gua ambil contohnya yang i9 dulu biar nggak bingung. So di i9 Alder Lake ini udah punya konfigurasi 8 core performance sama 8 core efisiensi. Dan kenapa nih jadi beda? Gak disamain aja gitu ya. Kan kalau misalnya jadi 16 core performance bakal lebih kenceng lagi harusnya. Ya benar gitu, memang bisa. Cuma kalau kita lihat lagi dari desain si chipnya, si CPU-nya, lu bisa bayangin aja dengan arsitektur yang barusan lu pikirin gimana caranya lu taruh 16 core di situ. Yang mana menurut gue sendiri itu agak impossible gitu ya, kayak nggak mungkin. Sedangkan untuk 8 core efisiensi ini cuma butuh 2 blok performance core-nya aja gitu. Atau kalau kalian pengen cuma ada performance core, berarti ya maksimalnya yang paling mungkin gitu ya cuma ada 10 core aja. Nah, di situ mungkin kalian udah paham nih kenapa desainnya seperti itu. Sekarang kita lanjut. Apa gunanya nih sekarang ada dua jenis core yang berbeda? Nah, Intel di sini nyebutnya adalah performance hybrid yang mana nantinya akan bisa ngebagi dan nentuin mana pekerjaan yang mesti dihandle oleh P-core, mana yang dihandle oleh E-core. Dan itu bukan tugas kita lagi nih. Untuk yang udah punya Alder Lake nanti mesti nentuin core yang pakai itu yang mana gitu. Di sini Intel memperkenalkan Intel Thread Directory. Teknologi ini fungsinya itu bisa ngubah menyesuaikan runtutan pekerjaan yang tadinya berjalan statis dari prioritas foreground dan background, sekarang jadi lebih pintar lagi. Sekarang si Intel Thread Directory ini pertama bakalan nentuin lu lagi melakukan apa. Kayak gaming yang butuh performance, loadnya itu bakalan ke P-core, ke performance core. Terus tugas yang biasa jadi jalan di background kayak sinkronisasi, encoding, ya pokoknya yang kayak ada di background aja lah gitu. Ya secara nggak langsung itu ditangani lagi ke E-core, udah bukan P-core lagi. Nah, yang gue demen juga nih, kalau misalkan kita lagi melakukan proses berat gitu, core-nya itu kan lagi loading proses tertentu, dan kita mau melakukan hal lain gitu yang membutuhkan performance juga, nanti ada nih si AI core yang intelligently, yang lebih pintar lagi mindahin prosesnya dari P-core ke E-core. Jadi nanti kita tetap bisa melakukan hal lain dengan baik, jadi nggak perlu bersabar-sabar banget nungguin proses yang sebelumnya itu kelar dulu. Dan yang terakhir pun, si thread directory ini pun juga bisa mengatur saat kita membutuhkan performance super maksimum, yang mana P-core aja nggak cukup, nanti bakalan bisa juga simultaneously kerja bareng efisiensi core buat jadi booster tambahannya. Wah, pokoknya menarik lah. Mungkin agak susah juga dijelasinnya, memang, tapi setidaknya Intel ini pun juga sudah menjamin untuk teknologi ini nggak sekedar gimmick aja. Dan mereka pun sudah bekerja sama dengan Windows 11 untuk saling optimal antara hubungan hardware dan softwarenya.
Dan sebagai contohnya untuk gaming workflow kali ini, streamer tepatnya ya. Kalau dulu main sambil record ataupun streaming itu biasa dilakukan bersamaan oleh CPU-nya. Yang kadang gue sendiri agak takut buat naikin kualitas video recordnya karena takut makan resource ke sana. Dan ya game gue bakalan jadi lemot. Sekarang di Gen 12 kali ini jadi dibagi nih. Ketika si P-core-nya ini jalanin game, nanti si thread directory-nya itu bakal nentuin buat E-core-nya itu ngeproses si OBS atau enggak software recording ataupun streamingnya. Dan mereka pun udah mengklaim dari generasi 12 kali ini bisa nambahin performanya hingga 84% dari generasi sebelumnya. Atau di kondisi ini mungkin aja nih bisa gitu ya kita men-setting quality video streamingnya jadi lebih tingkat lagi. Either bisa di 60 fps bitrate tinggi atau mungkin resolusinya dinaikin. Yang mana itu menurut gue menarik banget kan. Nah, untuk content creating pun mereka contohin penggunaan Lightroom Classic dengan Premiere Pro secara bersamaan. So, workflow untuk diproses ini, ketika lo sudah ngedit video dan render videonya, proses dari P-Core ini akan dipindahkan ke E-Core karena AI Core-nya ini tahu nih, kalian saat ini juga mau ngedit foto lagi. Jadi, ketika bisa lo lagi ngerender video, lo pun tetap bisa ngedit foto RAW sampai ekspor ke JPEG lagi dengan cepat karena si proses P-Core ini yang bekerja, bukan pakai E-Core gitu ya. Ya, ini sih yang bikin super kepo dengan teknologinya. Apakah sangat inovasi buat era Intel yang selama ini sudah membosankan dan kalah dari AMD? Pada perilisan Gen 12 kali ini, total SKU yang mereka luncurkan total ada 60 jenis. Dan jangan dipusingin dulu, ini termasuk juga nih buat jenis laptop gaming dan ultra thin laptopnya. Ya kalian harusnya udah cukup paham lah ya, kayak i7 buat komputer, laptop gaming sama ultrabook CPU-nya itu kan beda-beda. Tapi tetap nih, di generasi 12 kali ini rata semuanya itu dapat 2 core microarsitektur, cuma konfigurasinya aja yang berbeda-beda. Dan kita nantikan aja nih gimana nantinya implementasinya si Intel bareng big brand laptop company-nya. Cuma untuk saat ini semenjak belum ada testing realnya ya mungkin bisa aja karena kemarin 4 November baru aja dijual dan pastinya bakal ada reviewer juga yang bakal menjelaskannya. Untuk pengujian saat ini pun yang gue dapat kali ini ya yang dari Intelnya doang itu ya mereka bisa klaim untuk performanya ini bisa naik hingga 30% dalam gaming mode, gaming content lah ya. Dan content creatingnya pun juga mostly dari benchmark yang mereka lakukan itu rata-rata naik hingga 20% dari generasi sebelumnya. Ya buat gue sih jangan gimana-gimana dulu, kita tetap masih sabar, mungkin bisa jadi benar, bisa jadi bau juga untuk si Intel kali ini. Yang penting kalian siapin aja nih meme buat gujob Intel sama meme mending Ryzen gitu ya. Anyway, dari perilisan kali ini Intel nggak cuma memiliki teknologi baru aja, namun desain baru juga. Salah satunya pun untuk mendukung arsitektur performance hybrid kali ini, mereka akhirnya men-set penggunaan Intel 7 pada CPU-nya kali ini. Which is good namun bad news buat kalian yang baru build PC Intel Gen 11. Kalian nggak bisa nih semudah beli CPU-nya aja nanti gitu ya dan tukar ke motherboard lu yang barusan lu bikin juga gitu. Karena soket LGA 1700 ini nggak memiliki ukuran yang sama dengan motherboard untuk Intel Gen 11-nya. CPU ini butuh motherboard baru dengan soket di 600 atau yang udah ada si Z690. Bahkan hardware lainnya pun yang menggunakan teknologi baru juga. So mending daripada lama lagi mending kita masuk ke segmen motherboardnya yaitu Z690. So sebetulnya ini nggak sekedar teknologi dari motherboardnya. Dan pada dasarnya Alder Lake ini memang gila gitu ya. Gak cuma keluarin CPU baru performance hybrid aja, tapi fitur teknologi untuk hardware-nya pun dikembangkan juga. Maka dari itu ada motherboard baru yang bisa mengutilisasi fitur baru si CPU-nya ini, yaitu yang sekarang udah ada si chipset 600-an. Sebagai contohnya yang baru rilis sekarang adalah si Z690. Memang menyebalkan buat kalian baru build tiba-tiba udah gini lagi. Tapi kalau kita lihat dari timeline motherboard dan CPU sih selalu seperti itu biasanya. Ada teknologi yang gila, yang baru gila gitu ya. Mobo ikutan baru juga. Tapi biasanya untuk kondisi seperti Z690 ini biasanya akan tetap kompatibel untuk digunakan di generasi 13 atau Intel terbarunya tahun depan mungkin. Pasti kok kalau kita lihat dari historinya. Ya udah sih, itu biarkan aja dulu ya. Sekarang kita lihat apa yang baru dari teknologi si Z690 dengan adanya Alder Lake ini. Pertama, yang rame banget minggu lalu pada ngebahas soal DDR5. So, apa itu DDR5? Ya, DDR5 itu adalah teknologi generasi baru untuk memori atau RAM komputer, which is udah masuk ke era yang speednya semakin gila lagi. Standarnya aja itu bisa di speed 4800 mAh, yang DDR4 dulu itu cuma di 2133 mAh aja. Kayak perbandingan itu udah 2,25 kali lebih cepat aja lah sekarang. Dan itu baru di basicnya aja, belum masuk ke area overclock atau XMP-nya.
Desainnya juga sekarang udah berbeda lagi. Kalau kalian nontonin di news tentang DDR5 ini, ya sekarang untuk power management integrated circuitnya atau PMIC ini yang dulu ada di motherboard sekarang langsung ada di RAM-nya. Ya sebenarnya sih gue nggak terlalu paham untuk di RAM-nya, tapi yang gue tangkap di sini dengan pindahnya desain seperti ini bisa menurunkan voltase RAM DDR5 yang sekarang turun 0,1 volt jadi sekarang ada 1,1 volt dan bisa menurunkan latensi pada RAM-nya sendiri, which is good. Dan pastinya untuk harga bakalan lebih mahal juga. Anyway, juga udah ada beberapa brand memori yang rilis RAM stick DDR5 yang kalian bisa cek langsung untuk spesifikasi detailnya. Dan soal DDR4, gue belum dapat info lebih sih untuk lanjutnya seperti apa dengan si Gen 12 ini. Maybe opsi DDR4 bakalan muncul di Mobo seri A atau B. Level budget yang menurut gue sih bakalan aneh juga karena lu nantinya nggak bisa upgrade ke DDR5 karena memang bentuk slotnya itu berbeda. Jadi lu mesti beli Mobo lagi kalau mau upgrade tuh. Ya paling yang lebih make sense bisa diaplikasin ke laptop gaming atau nggak laptop aja gitu buat opsi murah laptop nantinya. Ya gue sih nggak sabar buat nunggunya. Selanjutnya teknologi baru lainnya yang cukup diantisipasi adalah PCIe Gen 5. Dan buat yang ini sayang belum ada hardware yang udah menggunakan fitur yang satu ini. Memang kayaknya jadi fitur tech aja dan gua rasa bakal ditujukan untuk next gen GPU-nya kalau dari info yang ada gitu ya. So, apa itu PCIe Gen 5? Perasaan baru aja muncul Gen 4-nya gitu. Ya memang sih aneh untuk tren teknologi sekarang, tapi yang pasti untuk PCIe Gen 5 sekarang ini menawarkan double the speed dari PCIe Gen 4 yang dari 16 GTS sekarang jadi 32 GTS untuk transfer rate-nya. Dan ya mungkin konsumer yang nggak terlalu peduli pun juga nggak bakal ngerti ginian. Gue pun kalau di posisi seperti itu juga sama gitu ya. Tapi ya setidaknya dengan bandwidth yang didouble lagi, kemungkinan di masa depannya pun akan lebih menjanjikan lagi. Mungkin lu bisa dapat GPU yang lebih gokil lagi dengan fitur AI-nya yang lebih kompleks juga, SSD yang semakin cepat lagi dan bandwidth besar pun untuk networking yang pastinya bakalan 2-3 tahun lah mungkin untuk benar-benar bisa affordable buat ke banyak consumer. Dan sebetulnya pun ya gue nggak mau ekspektasi terlalu tinggi juga. PCIe 4 pun masih baru dan gue yakin masih banyak lubang yang bisa ditutupin buat maksimalin si fiturnya. Dan sekarang udah ada si Gen 5-nya. Jadi apa artinya kalau kayak gitu? Hanya waktu yang bisa jawab. Dan apalagi? Mungkin pricing kali, harga. Oke, gue suka gimana Intel bermain dengan MSRP-nya kali ini. Hanya $589 untuk i9 12500K seriesnya, yang mana $200 lebih murah dari 5950X. i7 juga cuma di $409, $40 lebih murah dari Ryzen 5800X, dan lainnya pun begitu, nggak ada yang lebih mahal dari setaranya yang ada di AMD. Yang mana ini menurut gue tuh adalah permainan cukup rapi memang untuk sebuah Intel dengan inovasi barunya, yang di satu sisi lainnya itu masih banyak tanda tanya untuk para calon usernya. Apakah sebagus itu performa hybrid core? Ya mungkin Intel bisa jawab. Ya kalau kalian tertarik silahkan aja coba. Harga kami lebih murah dari AMD. Ya nggak usah takut juga lah. Pokoknya kita jamin kalian bakalan puas gitu. Tapi kan di satu sisi lain, ini gue ngeliatnya itu semacam diskon kayak diskon harganya. Karena lu nggak bisa beli CPU-nya aja gitu. Lu mesti beli motherboard bahkan RAM-nya yang mana itu nggak murah. Dan itu pun belum aksesoris lainnya. So ini cara yang pintar juga untuk Intel. Satu hal lagi opini gue tentang ini, cukup panjang ya buat konten di Resetin kali ini. Ya semoga kalian cukup nangkep aja, dan kalau kalian mau kasih opini buat bantu teman yang lain silahkan aja komen di bawah. Oke, so Intel Alder Lake, menurut gue ini adalah inovasi yang cukup menarik. Ya bukan baru juga buat performance hybrid, tapi ini bisa jadi solusi gimana sebuah PC atau laptop bisa mendapatkan performance yang lebih optimal lagi. Optimalnya itu bukan lebih kencang lagi gitu, lebih optimal aja. Ya dan dari awal pun gue juga nggak expect si Intel ini bakal kasih more performance juga yang gila-gilaan gitu. Ya gue cukup excited lah dengan akhirnya mereka mau optimalin performance-nya dengan cara efisiensi core-nya ini. Dari cara demonya, fitur-fiturnya, gue rasa itu sangat menjanjikan. Apalagi buat content creator kayak gue yang suka pakai Adobe, baru aja kan ngerilis tuh update barunya. Yang mana gokil banget dan out of topic juga. Yang si laptop gue pakai ini, yang bisa bilangin laptop kentang, ini jadi sebuah hidden gem ya. Jadi keren banget gitu. Jadi gue penasaran gitu ya gimana si Adobe-nya ini buat performance-nya dan gimana jadinya kalau misalkan di-combine sama hybrid performance-nya yang punyanya si Intel Alder Lake nanti. Bahkan kalaupun AMD sekarang belum kasih spoiler tentang CPU barunya, yang gue yakin itu bakal lebih gimana si AMD bisa kasih more performance di konfigurasi yang biasanya, bakalan jadi menarik sih nantinya. Jadi dua big CPU produsen sekarang itu bisa show performance dengan caranya mereka sendiri. Dan bisa jadi pembuktian juga nih yang mana yang bakalan lebih baik. Ya gue sih pede Alder Lake itu seburuk-buruknya ini jadi step awal buat ke yang lebih menarik lagi nantinya.
So sorry buat AMD saat ini kayaknya ya kurang gitu. Jadi ya surprise me lah. Jadi gimana nih Ger? Udah sesuai skrip kan? Udah bagus dong pembahasannya. Ya kagak, orang skripnya aja kayak begini. Yaudah, buat kalian yang tertarik ya buat build PC ini tapi nggak mau tahu itu soal apa yang barusan, yang penting gue beli yang baru aja. Generasi ini fix bukan buat tempat lo upgrade. Lo perlu beli CPU soket baru yang kompatibel sama LGA 1700 atau seri Z600-an, A600-an, B600-an, ya gitulah seperti itu. Terus juga spend duit juga buat RAM baru DDR5. Karena sayang nih kalau lo beli Mobo yang kompatibelnya di DDR4. Lo bakal perlu beli Mobo baru lagi buat yang kompatibel nantinya sama DDR5, yang mana menurut gue itu boros banget. Dan selanjutnya perlu cooler baru juga yang kompatibel dengan Gen 12. Dan untuk GPU di PCIe Gen 5 ya untuk saat ini lo nggak usah khawatir. Lo pakai GPU Nvidia, AMD, GTX, RTX atau Radeon series yang masih ada gitu ya aman aja kok. Paling nyesuaiin performa saja. Dan untuk storage, PSU, cache sama lainnya pun ya bisa diatur sesuai yang kalian mau aja. Dan terakhir, apakah ini waktu yang tepat buat beli Intel yang baru? Menurut gue sih belum. Better sabar sampai full functionnya unlock, benchmarknya udah ada, hardware availability-nya aman, dan stoknya pun juga aman. Baru kalian bisa tentuin go or no go-nya. Tapi ya kalau nggak sabar ya gue bisa apa lagi gitu kan. So mungkin itu aja di resetin gue kali ini dari Intel Alder Lake beserta perintilannya. Bakalan makan waktu lagi kalau misalkan pusing nih. Bakalan makan waktu lah dan bikin pusing juga. Gue yang pusing gitu ngomongnya. Ya kalau misalkan kalian pengen yang detailnya, kalian bisa aja cek channel Suka IT. Dia udah ngejelaskan dengan detail juga. Atau mungkin harusnya di hari ini udah banyak banget benchmark yang udah muncul tentang Alder Lake. Jadi kalian tontonin semuanya aja. Kita masih belum dapat Alder Lake. Kita apa-apa sabar aja, sabar. Kita nggak usah sedih gitu ya. Jadi mungkin nanti ada waktunya gitu ya. Mungkin kalian bisa juga bantu kita biar channelnya berkembang gitu ya. Yang penting kalian untuk saat ini bisa aja nih komen pendapatnya dan opini kalian tentang Alder Lake. Ya mungkin kita bisa sharing bareng, ngobrol bareng di kolom komentar bawah. Yang penting udah gitu aja kali ya. Capek gua. Oke, jangan lupa buat kalian udah nih, ini penutupan nih guys. Oke, jangan lupa buat kalian nonton video terbaru kita di hari Rabu dan Jumat, yang spesialnya di hari Minggu ngobrol bareng teman-teman Discord. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel Nyanteh kalau kalian belum, dan like videonya kalau kalian suka, dan aktifin juga notifikasinya kalau misalnya tiba-tiba ada notifikasi video baru dari kita. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kita di Instagram di Nyandoteh, dan follow juga join juga Discord kita yang linknya di deskripsi. Jadi kalian di sana bisa ngobrol bareng kita atau teman-teman Nyanteh lainnya. Oke, mungkin itu aja. Sampai jumpa di video Nyanteh selanjutnya. Bye-bye.